Pas gue nengok, gak taunya nenek-nenek. Kukunya panjang-panjang, itu dia pengen narik perut gue. Ngedorong gue. Gue jatuh, depan itu batu, perut gue kena batu. Kalau lu pengen celakain gue aja. Jangan celakain anak yang ada dalam perut gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Kak Iva. Waduh, terima kasih banyak kayak udah jauh-jauh datang dari Jakarta Pusat atau Sentral Jakarta ya gitu kan. Yaitu di base campnya di Jackmania tuh Kemayoran tuh. Ya gitu kan. Kemayoran gitu kan. Udah datang jauh-jauh ke Zimbabwe nih Kak. Kita posnya Zimbabwe, negara Zimbabwe. Gimana Kak kabarnya Kak sebelumnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik Kak ya. Salam untuk teman-teman di rumah dan juga keluarga di rumah nih Kak. Nah, pada video kali ini Kak, atau pada kesempatan kali ini, Kak Iva akan menceritakan pengalamannya saat pendakian gunung mana nih? Gunung Pangrango. Gunung Pangrango? Iya. Oh, kalau boleh tahu tahun berapa sih? Itu di tahun 2019. 2019, berarti baru 2 tahun ya Kak ya? Baru 2 tahun, dan kalau boleh tahu lagi lewat jalur mana tuh Kak? Itu jalur Cibodas. Oh, berarti ke Pangrango itu cuma hanya ke Pangrango, nggak ke gedenya? Enggak. Oh, biasa kan kalau pendaki-pendaki nih kayak pasti Pangrango gede tuh. Iya. Tapi saat itu Kak Iva cuma ke Pangrango aja? Pangrango aja. Oke. Dan ngalamin kejadian apa tuh Kak? Sedikit aja poinnya. Ada nenek-nenek sih, yang jelas pengen narik perut. Terus orang gede tinggi, kurcaci, kuntilanak. Wow, banyak kan ternyata. Memang teman-teman semua namanya pendakian pasti banyak sekali pengalaman, dan pengalamannya walaupun gunung sama tapi pengalamannya berbeda-beda gitu kan. Saya makin penasaran nih Kak, cerita dari Kak Iva nih. Kita tahan dulu Kak ya. Iya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi perjalanan gua ke Gunung Pangrango itu posisi ada 5 orang. Gua, ponakan gua Mifta, temen gua Ping-Ping, ponakan gua Yogi, sama suami gua. Nah itu emang niatnya sehabis nikah gue pengen naik, kan udah lama kan gak naik. Posisi itu gua jalan malam, mereka nunggu gua pulang kerja, kita jalan. Nunggu gua packing, kan udah selesai packing, terus gue berangkat tuh. Posisi gua naik Grab car dari rumah ke Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan ke Pangrango, Cibodas tuh gue naik doi. Oh, doi, doa ibu. Iya, doi. Iya. Nah, tapi kata abangnya, dia bilang, "Neng, maaf, nggak bisa lewat situ karena posisi habis longsor," katanya. Itu kendalanya dari awal. Terus gue coba, terus gimana bang? Paling turunnya di daerah Ciawi, nanti Neng naik mobil kecil lah, kayak elep gitu. Iya. Nah dari situ, oh kita ngiyain ya, orang udah pada niat naik ya. Udah, terus dari Ciawi, ini jalan berhenti di Ciawi, kita nego-negoan buat ke arah Cibodas. Ya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Pas jalan nyampe ke di bawah Cibodas, itu
gue kontekan sama abangnya buat yang di base camp kan, nelpon nih udah nyampe, ngabarin. Akhirnya dia jemput tuh bolak-balik naik motor. Nyampe di base camp itu sekitar jam 2:30. 2:30 nyampe di base camp, coba istirahat. Nah, ada salah satu temen gue, Ping, dia ke kamar mandi. Pas ke kamar mandi itu dia kaget, ternyata dia mens. Dia bilang sama gua, sama teman-teman gua, gimana nih gua mens, tapi banyak gak? Gua bilang kayak gitu. Banyak. Lu mau lanjutin? Udah gua gak percaya sama kayak gitu-gituan. Maaf kak, berarti itu mens hari pertama? Iya. Oh iya. Gua gak percaya sama gitu-gituan. Lu tau gua kan setiap naik kayak gimana. Oh ya udah, kalau lo gak kayak gitu-gitu ya kan. Nah terus gak lama sehabis itu istirahat, bangun subuh. Pas subuh sholat tuh, pada sholat. Terus paginya jam 5:30 packing ulang. Terus mulailah nanjak. Pas nanjak terus daftar. Setelah daftar udah kita langsung berangkat itu posisinya sih emang gak ada apa-apa, tapi di dalam perjalanan itu badan gue udah gak enak. Terus dalam hati gue bilang, ini kenapa kok tumben setiap naik gue paling semangat, kayak gak ada apa-apa, tapi ini kok kayak ngerasa berat. Beda gitu ya? Beda. Oke. Gue sempat berhenti di ranting pohon yang tumbang tuh, sempat berhenti di situ. Diem aja sih, nggak ada apa-apa. Nah, nggak lama udah masih gue lanjutin jalan, istirahat untuk beberapa kali, ngambil air minum di Cipanas, yang panas tuh air panas ya kan. Terus nggak lama masih lanjut lagi. Nah, tiba-tiba nyampe di kandang badak itu sekitar jam 2:30. Nah, maaf nih sebelumnya gue belum cerita. Awalnya itu pas malam gue pastiin kalau gue nggak hamil, biar gue diizinin sama keluarga gue. Tapi pas posisi itu hasilnya satu. Maksudnya? Satu itu negatif. Oh. Nggak positif, hamil. Sama alat itu ya kayak? Iya, tes itu tes ya? pack. Itu hasilnya 1. Nah, gue bilang dong kalau gue nggak hamil, gue nggak apa-apa, gue naik. Oh ya udah. Pas nyampe di kandang badak, gue istirahat, makan, pada lapar. Nah, setelah istirahat, gue coba tidur aja dulu yuk. Tidur, udah pada kecapean kan. Kebangun jam 8:30 karena masih lapar kan. Iya. Pas lapar, akhirnya kita masak lagi tuh. Selesai makan udah selesai, tidur lagi karena niatnya besok pengen muncak kan. Terus tidur, gue bilang sama mereka kan, gue di tenda tempat cowok ya, gue gituin sama laki gue. Ya udah nggak apa-apa gue di sini. Akhirnya gue tidur di posisi sebelah pintu, laki gue di tengah, ponakan gue di pinggir kan. Gue kebangun sekitar jam 1:30 pagi. Iya. Gue kaget pas gue melek, kok kayak ada, kan kayak ngerasa kalau ada orang yang itu pasti ngerasa dong. Pas gue nengok, nggak taunya nenek-nenek, kukunya panjang-panjang. Itu dia pengen narik perut gue, tapi gue sedikit ngindar gitu, gue nggak teriak karena gue takut yang lain pada panik. Dia pengen narik perut gue agak mundur. Gue bilang, nih mau ngapain ya kan. Itu sedikit serem sih dalam hati gue. Ada apaan nih? Kenapa dia posisinya ngelihatnya perut, terus pengen narik perut gue? Gue di situ baca doa, baca sebisa yang gue bisa. Gak lama tuh nenek-nenek mundur pelan-pelan, hilang. Gue langsung di situ kepikiran
kepikiran, gue bilang kenapa nih, ada apaan, apa gue ngisi apa gimana. Tapi itu gue yakin di tes pack itu tuh hasilnya 1 pas sebelum berangkat. Gak lama terus akhirnya udah gak apa-apa, semoga gak ada apa-apa. Gue berdoanya yang baik-baik ya kan. Gue lanjut tidur lagi, akhirnya kebangun jam 5:30. 5:30 di situ gue ingat malam itu tuh gue ngeliat nenek-nenek kan, gue ingat, gue bilang, gue kan bawa test pack ya. Itu juga maksudnya gue penasaran, gue pengen ngetes. Gue ngetes di kamar mandi Kandang Badak. Gue minta temenin anterin temen gue. Pas di ngetes, nunggu antrian juga kan rame kan. Akhirnya gue ngetes dan gue kaget. Di situ gemeteran, hasilnya 2. Duh, gue kaget. Gue teriak sama temen gue, Ping, hasilnya 2 Ping. Serius lo Ping? Iya. Di situ masih kepikiran karena posisi 2 itu 2 garis yang kerang. Seharusnya kalau emang gue hamil kemarin itu hasilnya satu strip garis kerang yang setengahnya samar-samar, harusnya kayak gitu. Tapi gue nggak tahu tiba-tiba itu garis 2 kerang. Oh, gue langsung feeling, oh ternyata nenek-nenek itu ngincer yang ada di perut gue. Nah selesai itu gue ngasih tahu yang lain, gue hamil. Terus kata laki gue, lu tetap mau lanjut naik? Gak apa-apa, gue gak apa-apa kok, serius. Ya udah siap-siap, masak tuh buat sarapan. Kita lanjut naik. Suami gue sedikit rewel sih, karena dia kan pemula. Dia bilang, gue capek, pokoknya ngeluh mulu lah. Udah dong, udah. Aduh, gak nyampe-nyampe nih, kapan sih nyampenya? Dia sering ngomong kayak gitu. Gak lama, jam 11:30 lah, ketemu ranting-ranting. Akhirnya suami gue tunggu di situ. Dia bilang, gue ngelanjut naik deh. Kalau kalian pada pengen naik aja, gue nggak ikut. Ya udah, akhirnya gue berempat naik, maksain naik. Pas nyampe di atas, gue kaget. Di atas cuma Tugu doang, karena gue posisi kan baru ke Pangrango juga, baru tahu hasilnya Tugu dan ketutup kayak gitu. Pohon ya, nggak ngeplong kayak pemandangannya. Nah di situ gue juga takut kecewain ponakan gue sama yang lain ya kan. Ya udah deh, lo kalau pengen foto-foto lu foto-foto deh. Gue enggak, gue sambil nunggu ngeliatin mereka pada foto-foto kan. Habis nggak lama selesai ajan, gue bilang tuh, gue mau turun deh gitu. Gue udah gak enak kan, gue bilang gue mau turun. Ya udah Fa, gue pengen turun, pengen masak buat kalian, takutnya kalian capek. Oh ya udah kalau kayak gitu. Gak lama gue turun sendirian, ketemu laki gue yang tiduran. Dia masih tidur tuh, gue bangunin. Lo mau turun gak? Kata suami gue. Enggak deh, gue masih capek, gue masih pengen tidur. Lo kalau pengen turun aja. Ya udah, gue sedikit bete juga kan sama suami gue, capek berdebat mulu. Akhirnya gue turun sendiri. Gue kecapean, gue istirahat. Pas istirahat, ada 2 pendaki turun. Dia bilang, Kak, kok sendirian aja? Gue bilang, ada kok temen gue di atas. Gak lama dia bilang, Kak, gak baik tahu sendirian, perempuan, ini kabut pengen turun Kak, bahaya. Dia ngomong kayak gitu. Kakak haus gak nih, minum nih? Dia nawarin gue minum. Di situ posisikan gue haus, kira gue minum. Gak lama dia ngajak turun, takut kabut makin turun kan. Kak, gue di depan ya, lu di tengah, temen gue di belakang. Oh yaudah ya. Akhirnya dia yang jalan-jalan turun, gak sadar tiba-tiba salah jalan, ketemu pohon yang benar-benar lumut, udah banyak di mana-mana. Terus gue bilang kan, kok begini? Kayaknya ada yang aneh nih. Feeling juga udah gak enak. Yang depan teriak, Kak, kita salah jalan. Gue langsung bilang,
kok bisa salah jalan. Gue mikirnya kan namanya nggak tahu dia kan, gue mikirnya dia tahu jalan, nggak taunya dia malah salah jalan. Iya. Terus gue kepikiran sih nggak masalah apa-apa. Gue mikirnya anak gue, aduh gimana nih anak gue posisi kayak gini. Kepikiran dah. Gue sambil baca-baca, dia nyari jalan. Kak santai kak, jangan panik. Iya. Padahal mah dalam hati gue tuh udah panik banget. Jalan. Akhirnya ada kayak manjat pohon gitu, itu kayak bekas longsor gitu. Kak gue manjat, lu tunggu sini ya. Oh iya. Akhirnya dia manjat, dia ngeliat kanan kiri, dia teriak, kak kayaknya bener deh jalannya di sini, ayo sini, gue bantu lu naik, lu bisa, nggak apa-apa kok, gue bisa gitu. Nggak lama gue naik, nggak lama yang belakang gue naik juga, selesai. Tuh kan bener kak. Iya. Gue sedikit senang karena kan itu gue berdoanya takut apa-apa kan. Turun itu tuh udah gerimis, bener-bener nggak terlalu besar sih tapi gerimis. Turun nyampe, gue udah siap-siapin nih buat masak, takutnya mereka pada lapar kan. Masak di samping tenda gue awalnya. Nggak lama hujan, ini apa sih namanya, gerimis udah mulai itulah, lebat lah ya. Iya. Akhirnya gue matiin kompor, gue coba mindahin ke dalam tenda. Pas di dalam tenda, gue nyalain kompor. Nggak taunya api ngebludak. Oh, meleduk itu. Iya. Gitu. Gue kaget itu, gue mundur, bukannya keluar, gue ke dalam tenda. Mundur ke dalam tenda ya? Iya, karena panik, gue teriak. Iya. Nggak lama samping tenda gue nanya, kak kenapa kak? Kakak keluar dulu, jangan di dalam tenda. Itu udah pada panik kan. Oh iya. Akhirnya gue ditarik juga kan, dibantu sama itu. Apinya itu matrasnya sampai bolong kan, ditarik. Coba dimatiin tuh lampunya. Nggak lama teman gue pada turun. Kenapa? Enggak, ini tadi apinya hampir kebakar tendanya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Terus temen gue nyamperin gue, Pak kenapa? Nggak apa-apa. Yakin lu nggak apa-apa? Iya, udah nggak apa-apa, gue nggak apa-apa pokoknya. Tuh pikiran gue tuh udah kalang kabut dari yang nenek-nenek, terus gue tadi kesasar, itu tuh gue pikiran gue udah kacau banget kan. Akhirnya selesai apinya dipadamin, gue masak, temen gue akhirnya yang masak, gue di tenda cuma, aduh ini ada apaan ya? Gue akhirnya apa? Gerimis kan, pas gerimis gue udah panik, mana besok harus kerja, ini gue harus pulang sore ini gimana nih, turun mesti nyampe sore, tapi gue nggak mau kena malam. Emang tuh niat tuh gue bilang jangan kena malam, jangan sampai kena malam. Gue ke kamar mandi sambil lihat yang 2 orang itu yang bareng sama gue. Setelah itu gue ngeliat dia, tendanya ada di situ, terus gue bilang, kak, dia nyapa gue kan, terus gue nanya, kak, lu turunnya bareng ya, gue gituin. Oh iya nggak apa-apa bareng. Nah dia 7 orang tuh, oh boleh nih bareng nih. Nah selesai masak, dia juga lagi masak, kita tukeran makanan. Jam 4 lewat lah, itu hujan nggak mau berhenti, malah tambah gede. Aduh gimana nih, kalau kita nggak maksain turun, lu gimana Pe? Besok kan lu kerja, kata dia gitu. Aduh gimana nih, gue juga udah bingung ya kan. Akhirnya mau nggak mau kan pada nanya, kak lu bawa jas hujan nggak? Iya gue bawa kok. Akhirnya pakai jas hujan, pada rapi-rapi. Dia udah selesai nyamperin ke tenda gue, bantuin. Udah selesai packing, pakai jas hujan, berdoa buat turun itu jam 5. Selesai berdoa, turun. Pas dalam perjalanan, gak lama, maghrib. Gue udah bilang, kak bisa stop dulu, maghrib. Oh iya kak, akhirnya pada berhenti tuh. Pas pada berhenti, gue diam. Gak tahu, mata gue tuh emang selalu iseng kalau di tempat kayak begitu. Gue ngeliat kanan, kiri. Pas kanan gak sengaja, di samping pohon
itu ada makhluk gede, hitam, berjubah, matanya merah. Gue langsung diam, itu apaan ya? Gue langsung nunduk. Pas nunduk, gue gak mau bikin panik yang lain, karena takutnya kenapa-kenapa kan. Gue coba dong ngomong dalam hati, itu apaan, itu apaan. Sebenarnya udah panik juga, udah ketakutan juga, tapi gimana ya kan. Ini selesai aja, lanjut ya jalan, ayo lanjut. Pas turun, akhirnya udah jalan. Itu makhluk masih ngikutin. Yang hitam itu kan? Iya. Kanan, kiri. Guanya ngerasa risih. Kok nih makhluk kenapa ngikutin? Ada apaan sih? Kenapa sih? Gue mikirnya, gue harus ngelindungin anak gue. Kanan kiri dia masih ngikutin, masih ngeganggu. Nah, ketemu sebelum shelter air panas, kita istirahat dulu kan. Pada duduk tuh minum, ketawa-tawa lah. Nah, mau lanjut gak? Ya udah lanjut. Turun lagi. Dilalahnya, setelah air panas, gue kepecah bagi 2. Jadi 6-6 tuh. Gak tahu, itu tiba-tiba emang kepecah. Terus pas itu depan si Miftah, saudara gua, di depan jalan. Sehabis jalan tuh dia tiba-tiba grek, miring. Gue bilang, lu kenapa? Gue gituin. Enggak apa-apa. Dia nggak berani ngomong, dia nggak berani cerita kalau itu ada apa kan. Nah, akhirnya gue masih ngelanjut. Gue masih pikiran, ya udahlah, nggak ada apa-apa. Pas turun, ketemulah air panas. Di air panas kan tambang tuh. Gue pegangan kayak besi gitulah tambang ya kan. Gue pegangan. Tiba-tiba posisi badan gue maunya ke kiri, pengen ke jurang dong. Nah, terus dipegangin sama temen gue yang belakang. Pak, lu kenapa sih dari tadi? Gue liatin lu pengen ke kiri mulu. Lu mau ngapain? Ke kiri tuh bahaya, jurang. Gue langsung kayak sadar gitu. Emang iya ya? Pas gue nengok ke kiri, itu yang makhluk itu masih ada, masih ngikutin gue turun. Di situ gue kesel kan. Maunya apaan coba? Gue langsung bilang, lu kalau pengen nyelakain gue, nggak gini cara lu. Gue di sini datang baik-baik, gue nggak ngusik lu. Kalau emang gue bisa ngelihat lu, ya gue juga nggak ngerti kenapa gue bisa ngelihat lu kan. Kalau lu pengen nyelakain gue aja. Jangan celakain anak yang ada dalam perut gue. Gue ngomong kayak gitu. Tiba-tiba mungkin dia kayak nggak seneng, ngedorong gue. Gue jatuh, depan itu batu, perut gue kena batu. Itu posisi langsung pada berhenti. Berhenti. Kalau nggak apa-apa. Temen gue kan di situ posisi nggak ada yang tahu kalau gue hamil. Megang, Fah, lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gue itu deh kesel sama maunya apaan sih ini orang ya kan. Fah, lu nggak apa-apa? Enggak, gue nggak apa-apa. Kak, akhirnya carrier gue dibawa sama teman gue yang gerombolan itu gue. Iya. Itu ya? Dibawa. Kalau nggak apa-apa? Enggak, nggak apa-apa gue. Serius? Iya. Nggak lama. Ini maunya apaan sih? Ngikutin mulu ya kan? Pas turun, lanjut ya kak. Apa istirahat dulu? Lanjut juga nggak apa-apa. Serius lu yakin? Iya, gue yakin. Ya udah akhirnya lanjut. Nah, salah satu temen gue pengen ini buang air kecil si Ping yang mens itu. Oh ya udah. Akhirnya yang cowok-cowok pada nungguin kan. Gue minggir buat cari yang buang air kecil. Gue masih celingak-celinguk, takutnya dia tuh masih ngikutin. Ternyata emang masih sih. Tuh masih ngikutin. Masih ngikutin gitu? Masih. Setelah selepas ngejorok itu masih terus? Iya, masih ngikutin. Terus gue bilang, gue udah mati. Udah stop dong, jangan ganggu gue.
gue nggak mau, ibaratnya tadinya gue nggak kesel sama lu, gue jadi kesel. Setelah itu udah sih nggak ngikutin dia, berhenti di situ. Gue lanjut turun, Kak jangan lama-lama di sini. Oh ya udah, iya. Lanjut lagi tuh, terus istirahat, lanjut ketemu di Telaga Warna kan kayak turunan gitu. Pertama yang 6 orang itu yang di depan, woi aman. Ternyata dia teriak kayak gitu, dia ngeliat kuntilanak 7-7-nya. Nah itu yang di depan itu kan sama ponakan gua kan. Ponakan gua bilang, itu apaan? Dia penasaran, bawa senter, nyenterin, ditabuk sama yang ketemu yang 7 orang. Iya. Udah diem aja, kita juga ngeliat. Udah jangan diituin, takutnya dia berbalik. Lu berabe ngocar-ngacir kita, kata dia gitu. Oh iya bang, iya. Udah dia lanjut tuh turun. Gue pikir takutnya kan, soalnya cewek-ceweknya kan ada di belakang, takutnya kabur-kaburan ngeliat kayak gitu. Pas jalan gue ketemulah gue Telaga Warna. Gue diem, gue lihat kanan. Awalnya gue ngeliatnya nggak ngeliat fokus sama itu kuntilanak, gue ngeliat air, ada ikan kayak ikan mas gitu, itu lumayan gede. Dia lagi kayak berenang gitu, tapi kayak ada anak kecil mainin ikannya. Terus gue udah nggak mikir, biarin aja lah, gue nggak mau ganggu. Pas gue nengok, tuh apaan? Katanya kuntilanak gede banget. Di pohon? Di samping pohon, tapi itu di danau. Oh, di danau. Dia lagi ngeliat ke danau, arah danau. Berarti dari belakangnya kayak ngeliat. Iya. Ternyata yang ngeliat bukan cuma gue doang, di depan sama di belakang. Ditepak lagi. Awalnya sih emang gue bengong, maksudnya ngeliatin dia. Ditepak, lanjut jalan. Udah. Oh iya. Udah gue jalan. Astagfirullahaladzim, gue sambil nyebut lagi. Ini apaan lagi? Jalan. Akhirnya nyampe lah di base camp. Tapi posisi ada babi. Pas ada babi itu tuh, yang 7 orang itu udah nyampe kan, pada di base camp bawah kan. Dia teriak-teriakan, Kak aman kak, gitu. Aman, berhenti dulu, ada babi. Dia teriak kayak gitu. Oh ya udah, iya. Nah sambil nunggu babi lagi pada ngajak-ngajak sampah, gue posisi rombongan gue berhenti, gue nengok ke kanan. Nggak taunya penutupan gue kurcaci, orang, tapi agak gede gitu, orang kecil gede, pakai kolor doang. Dia ngeliat gue, senyum. Terus dalam hati gue ngomong, misi ya, saya mau lewat. Dia senyum, dia ngangguk begitu. Oh makasih. Udah gue jalan, babi akhirnya disingkirin, babi nyingkir. Gue jalan turun, nyampe lah di base camp yang buat pendaftaran tuh. Nah dari situ pada istirahat. Gimana nih, mau lanjut kak di base camp gue aja kak? Dia ngomong, oh ya udah. Akhirnya mampir ke base camp, pada cerita apaan yang dilihat itu malam. Terus dia pada ngomong, kok bisa sih kak lu ngeliat apaan aja? Ntar aja ya, lu mampir aja ke rumah gua, ntar gue ceritain semuanya. Tapi lu nggak apa-apa kak? Enggak, nggak apa-apa. Di situ gue belum ngomong kalau gue lagi hamil. Nggak lama mereka mampir ke rumah gua, terus bilang kan, nanya, kak gua aneh deh, kenapa bisa, kata dia gitu kan. Gue dikasih lihat kayak gini nih, awal gue turun juga gue dikasih lihat ini gue segala sebutin kan. Ih gila, lu lagi hamil, pantes bawaannya horor mulu. Dia ngomong kayak gitu kan. Gue nggak tahu, sumpah gue baru kali ini turun ngerasain horor kayak gini.
Padahal gue turun kemana aja gue nggak pernah kayak gini. Dia ngomong kayak gitu sih. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Kak Iva nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Pangrango pada tahun 2019. Nah, ini cerita seperti Kak Iva ini baru pertama kali saya dengar bahwasanya ketika naik gunung tapi ngisi Kak ya. Iya. Dan itu juga Kak Iva sebelum naik gunung juga udah ngetes teman-teman semua tuh ya kan. Bahwasanya gue ngisi nggak sih gitu. Biar apa? Biar diizinin kan sama orang tua, wajar lah gitu kan ketika kita anaknya ngisi atau mengandung gitu kan terus naik gunung pasti dilarang gitu kan. Tapi kan unsur nggak apa ya, nggak tahu ya Kak ya. Bahwasanya kan soalnya kan dari mau berangkat juga udah dites. Udah tes sebelum berangkat. Nah, tapi kenapa Kak Iva ketika naik Gunung Pangrango itu secara spontanitas bawa itu alat gitu, test pack itu gitu? Emang maksudnya kan beli test pack tuh banyak. Jadi sebelum berangkat itu setiap hari tuh ngetes mulu. Tapi emang hasilnya satu. Buat mastiin diri sendiri juga. Tapi nggak tahu feeling. Coba bawa bawa pengen lihat bener apa enggak. Malah hasilnya yang 2 strip iya. Ya. Dan itu kerang semua kan? Iya, kerang. Padahal kan berarti selang sehari aja itu kayak setelah test pack yang pertama sebelum naik gunung ya. Iya. Nah, terus kejadian dari pos registrasi ke kandang merah kan aman-aman aja tuh kayak kecuali capek wajar gitu kan, naik gunung capek wajar teman-teman semua. Tapi ketika nyampe tempat kami nikah di malam hari nih, ini bisa dibilang awal mulanya kayak. Iya. Nah, berarti kan saat itu malam itu belum dites dong? Belum kan? Belum. Nah, itu yang nenek-nenek itu wujudnya bener-bener jelas banget atau gimana tuh Kak? Jelas mukanya nenek-nenek, tapi matanya agak kayak ke dalam. Rambutnya ya nenek-nenek acak-acakan, tangannya panjang-panjang, kukunya emang pengen ngerauh ke perut. Emang dia ngeliatnya ke perut bukan ke muka. Oh, kayak gitu kali, tapi ke arah perut gitu ya? Iya. Nah, dia hilangnya tuh gara-gara apa Kak? Tiba-tiba hilang deng aja gitu? Itu gue sih coba baca-baca sebisa gue. Gue baca ayat kursi, terus gue baca-baca, dianya udah mulai mundur sih. Oh, dia mundur dengan sendiri terus udah hilang gitu aja? Iya. Nah, si nenek ini ngomong sepatah kata nggak sih Kak? Enggak. Diem aja gitu? Diem. Tapi tangannya itu terus gerak ya? Iya. Wah, aduh ngebayangin situasi kayak gitu tuh. Nah, saat kejadian tersebut, Kak Iva ada kepikiran, ada apa nih kok tiba-tiba ke arah perut gitu? Iya, itu gue sempet bingung. Kenapa dia ngincarnya perut? Kenapa nggak ngeliat kalau emang perut, dia ngeliat muka gue harusnya. Iya. Tapi ini dia ngeliatnya perut aja. Oh, dan itu kan Kak Iva juga belum kepikiran ke dalam isi hamil kayak. Soalnya kan tadi di tes itu belum 2 strip gitu kan. Tapi kayak esokan paginya nih kayak tes lagi dong gitu kan. Ternyata 2 strip dan kerang. Iya, positif kerang. Positif lah gitu teman-teman semua. Bahwasanya apa ya, masih kecil tuh janin lah kayak. Udah ada janin gitu kan. Nah, terus kan pas naik ini ke puncak Gunung Pangrango nih kayak, habis turun ternyata nyasar nih Kak. Iya. Nah, nyasarnya tuh seingat Kak Iva tuh kira-kira berapa jam atau berapa lama sih itu? Ada kali 3 jam lebih lah. 3 jam lumayan juga ya. Nah, dalam 3 jam itu kondisi dari trekkingnya tuh bener-bener lumut semua atau gimana? Lumut. Jadi pohon banyak di mana-mana tapi lumut, kayak emang nggak pernah dijelajahin sama orang. Nggak ada jalur kayak kita yang bikin jalur aja. Berarti rapat dong ya? Iya. Oke. Dan apa ya? Yang 2 orang ini yang ngehin kalau emang salah jalur kayak. Iya, dia yang ngehin. Soalnya kan yang Kak Iva pertama kali dan kedua posisinya kan. Iya. Berarti kan depan ini kan yang ngasih jalan yang ngasih unjuk jalur lah gitu. Lewat sini. Iya. Oh alah, ternyata 3 jam tuh lama loh teman-teman semua, apalagi jalurnya yang rapat. Bukan jalur rapat tapi nggak kelihatan jalur kayak. Kalau misalnya kelihatan jalur mah 3 jam, mungkin ada jalan pintas kan gitu ya. Tapi kalau kita turun gunung atau naik gunung tapi nggak ada jalan, ya bisa jadi kita yang buka jalan kan gitu. Oke. Nah, kemudian kejadian berikutnya nih Kak, yaitu ketika pas turun nih Kak ya. Pas turun bahwasanya yang sosok hitam ini Kak. Iya. Yang sampai di air panas itu ya.
Ini kan sampai ngejorokin badan tuh. Itu Kak Eva udah mulai kepikiran-pikiran aneh-aneh nggak sih? Atau mungkin malah jengkel sama sosok itu gitu? Jengkel sih, lebih ke jengkel dibandingin kayak takut, enggak. Makanya dalam hati juga, ayo Fa, jaga biar nggak spontan. Takutnya kan spontan, sialan lo gitu. Takutnya pikirannya takut spontan kayak gitu. Iya. Tapi makanya ngejaga biar nggak ngomong kayak gitu. Jaga-jaga, ayo Fa, biar dalam hati aja ngomongnya. Kalau misalkan ketika Kak Eva ngomong langsung situ, takutnya teman-temannya Kak ya, yang malah ke-trigger takut juga ya, panik gitu kan. Dan saat itu kedorongnya, seingat Kak Eva, sebelum kebentur perutnya ke batu tuh berapa kali sih Kak? Apanya? Kayak si sosok ini ngedorong gitu. Berapa kali seingat Kak Eva? Cuma sekali doang sih. Yang ke batu itu aja? Iya, ngedorong. Dan itu terus ngintilin kan? Ngintilin. Terus aja kan? Sampai akhirnya poin yang dia hilang itu habis ngejorokin itu ya? Iya. Tapi kan sebelum jorokin itu kan Kak Eva sempat bilang dalam hati kan, kalau mau nyelakain, aja. Gitu. Soalnya karena dia ngarahin ke kiri mulu, ke jurang, sebelum jatuh tuh. Iya, betul. Makanya gue bilang kan, lu kalau pengen nyelakain gue aja, jangan anak gue. Ternyata langsung malah malah didorong kayak dia gitu. Marah. Harusnya kita yang marah, malah dia yang marah teman-teman gitu kan. Nah terus berikutnya nih Kak, yaitu pas di Telaga Warna itu kan. Ini kan di depan ada rombongan 7 orang yang ketemu tuh Kak ya. Ternyata saya baru ngambil kesimpulan nih, belakang aman nggak? Iya. Berarti dia udah ngelihat, berarti itu buat mastiin. Iya. Dia buat mastiin, biar nggak apa-apa gitu ya kan. Berarti 7 orang itu udah ngelihat, terus dia kayak apa ya, ngode ke belakang lah gitu. Iya. Belakang aman. Kita teriak aman. Terus nggak lama yang saudara gue Miftah, itu kan dia sempat ke kiri kan. Itu gue tahan. Ternyata dia ngelihat pendaki, katanya ditabrak. Tapi enggak wujud halus ya? Enggak, beneran kayak pendaki, tapi pakai senter. Dia ngenabrak dia, tapi sendiri. Gue langsung mikir lah, nggak mungkin pendaki malam-malam naik. Nah, sendiri lagi Kak ya? Iya. Dan ngeliat pendaki tuh, yang ngeliat si sosok satu pendaki tuh siapa aja tuh Kak? Si Miftah doang. Misalkan pendaki beneran ya Kak ya? Iya. Berarti semuanya dong ngeliat ya? Itu Miftah doang. Gue ngeliatnya si Miftah itu cuma ke kiri doang, itu masih gue jagain. Lu kenapa gitu? Iya. Nah, terus juga masih di kondisi yang sama, di telaga itu ada ikan nih Kak. Iya. Kayak ikan apa ya, gede tuh kayak koi kali ya? Emas lah ya? Iya, warna orange. Warna orange, kayak mungkin kalau gitu. Emas lah kayak. Iya. Karena kan saat itu malam ya. Iya. Kalau malam mungkin kelihatan orange, tapi kalau siang mungkin kayak emas kali ya. Nah, terus ada apa tuh yang mainan? Kayak anak kecil gitu. Dia mainin air aja gitu kan? Main air, dia diem aja. Berapa orang nggak sih inget? Satu doang. Dan yang kemudian juga ada yang kayak putih-putih gitu ya, madep ke belakang. Iya. Ya miskun lah gitu kan. Miskun madep belakang, dan ternyata ini kan yang lihat miskun ini kan nggak cuma Kak Eva doang kan? Iya. Di situ gue juga sempat bengong kan, ngeliatin dia karena terlalu lama. Mungkin daya tariknya juga gede. Tapi nggak sempat nengok kan si miskun itu? Enggak. Tetap ngeliatin ke arah telaga aja, udah diem. Telaga tapi agak nyamping. Kalau kan sebelumnya yang pertama itu dia ngeliatnya agak ke belakang. Tapi pas giliran gua dia agak ke nyamping begini tapi nggak nengok. Iya, ngebayangin. Makanya gue ditepak sama yang belakang suruh jalan. Berarti takutnya bisa dibilang ngeliat semua tuh. Iya. ngodanya, ayo jalan gitu kan. Sebenarnya itulah teman-teman semua, kalau naik gunung temannya tuh saling support ya kayak. Coba kalau enggak ngeliatnya awas kuntilanak gitu kan, kelar semua gitu ya kan. Iyalah. Kelar semua itu. Nah, terus kemudian yang turun nih Kak, babi nih Kak. Iya. Yang 7 orang tuh bilang kan awas ada babi. Iya. Tapi penglihatan Kak Eva kan tuh bukan babi, melainkan si anak kurcaci. Anak kurcaci itu ya. Di samping pohon, di depan babi. Kan gue lihat posisi tuh babi sama temen gue di seberang sana kan, di tengah-tengah babi. Terus gue nengok ke kanan, ngelihat kurcaci itu satu. Berarti yang berarti yang ngeliat kurcaci itu aja cuma Kak Eva kan? Iya. Jadi pertama ngeliat babi, tapi ngeliat mata, ya namanya mata kalau malam kan pasti gini lah gitu kan.
pasti ada rasa penasaran gitu teman-teman. Tapi ketika ngeliat, tek, di situ ada tuh. Ada makhluk. Dia kecil, telanjang, pakai kolor, tapi agak gede, gendut. Oh iya, ngebayangin sih. Kayak badan tuh ini gede-gede gitu ya. Ya kan agak panjang gitu kan ya. Dan dia pakai kolor aja Kak. Iya. Perawakannya rambutnya ikal atau? Rambutnya biasa, tapi ininya agak ke belakang ya, caplang gitu. Oh, kupingnya? Iya, begini. Agak gede, agak tapi gede. caplang. Baru pertama kali nih ada pendaki yang ngeliat, apa ya, bisa dibilang ya kurcaci lah kayak. Iya. Soalnya tadi perawakannya ya mukanya muka tua mungkin kali gitu kayak. Kan gitu tuh. Kalau anak kecil ya pasti mukanya baby face lah gitu. Tapi ini muka tua badan berotot kan pasti ya mungkin gitu ya, mungkin. Nah, terus yang temannya Kak Eva yang menstruasi itu ngalamin ada kejadian nggak Kak? Enggak. Justru dia aman? Aman. Tuh, kayak malah Kak Ivanya ya? Iya. Yang bisa dibilang mengalami gangguan-gangguan lah dari para makhluk yang penghuni gunung gede lah bisa dibilang ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman semua pelajaran yang bisa diambil dari pengalamannya Kak Eva, terutama ya yang pendaki menstruasi juga yang temannya Kak Eva ya. Bahwasanya diingetin juga sebenarnya nggak ada peraturan secara resmi bahwasanya perempuan yang menstruasi nggak boleh naik gunung, nggak ada. Tapi kalau berpikir kenapa perempuan yang menstruasi nggak boleh naik gunung, karena kondisi fisik dia lagi ngedrop gitu ya, kayak perut gampang kram, emosinya nggak terkontrol, takutnya kalau misalkan naik gunung terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau kita kearifan lokal memang para penghuni gunung nggak suka dengan bukan nggak suka tapi suka dengan darah-darah menstruasi gitu kan. Kalau manusia kan darah menstruasi darah kotor. Tapi kalau mungkin bagi mereka itu darah suci, mungkin kan gitu kan. Bahwasanya ya bisa jadi lo datang ke tempat gue keadaan kotor loh. Bisa jadi gitu kan dalam bahasa kitanya gitu kayak. Tapi ini banyak banget teman-teman semua pengalaman yang bisa diambil. Tapi untuk perempuan misalkan menstruasi, alangkah baiknya ditunda dulu gitu kan, daripada kita memaksakan, takutnya ada apa-apa. Dan sebenarnya makhluk-makhluk yang gaib itu nggak bisa ngebunuh kita, tapi mensugestikan pikiran kita supaya takut dan nantinya gitu kan. Sebenarnya makhluk gaib itu nggak bisa ngebunuh kita teman-teman semua, tapi dengan penampakan mereka, sugesti kita kalang kabut pikiran, wah makin. Makanya tadi kan yang dijorokin juga mungkin kalau menurut saya tuh karena pikiran juga kan, kayak jatuh brok. Jadi itu makhluk halus nggak bisa wah mati lu anak, mati gitu kan. Dia nyerangnya pikiran tuh, nyerangnya pikiran biar kita makin kacau gitu kayak. Pokoknya ini pengalamannya Keva pertama kali saya dengar, dan banyak sekali nilai hikmah yang bisa diambil nih untuk teman-teman semua yang suka naik gunung. Oke Kak, sebelum ditutup videonya nih Kak, punya pesan gak nih Kak ya untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Kak? Pesannya sih kalau emang segerombolan, misalnya ada perempuan, terus mens juga, sebelum naik kan ketahuan nih mens atau apalah ya kan. Kalau bisa sih dijaga. Tuh, iya betul. Iya, perempuannya dijaga. Jangan mikirin ego masing-masing, dirangkul lah. Kalau emang capek, udah ngikutin terus aja. Jangan udahlah ayo lama lu gitu. Kan kita nggak tahu ibaratnya fisik orang masing-masing. Betul. Kita nggak bisa samain fisik kita sama fisik orang. Itu sih pesannya. Yang penting saling jaga satu sama lain ya kayak misalkan ada ya teman-teman semua satu kelompok itu ada yang perempuan, ya itu nomor satunya lah gitu. Maksudnya jagain tuh perempuan walaupun menstruasi ataupun enggak gitu kan. Jangan capek ya break semua. Misalkan makan ya makan semua, karena ya satu orang dengan satu orang yang lainnya nggak bisa kita samaratakan kayak. Emang ada perempuan yang strong gitu kan. Oh biarin aja dia udah kuat, sering naik gunung. Sering dibandingkan dengan itu Kak. Padahal kan yang strong aja belum tentu strong terus gitu, namanya perjalanan kayak berjam-jam naik gunung gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak udah menyempatkan diri untuk kesini untuk berbagi pengalaman yang luar biasa, dan ini bener-bener banyak sekali nilai-nilai yang positif teman-teman ambil nih. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Eva bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Pangrango ataupun ke gunung manapun.
Tapi, ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah.